Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita memasuki awal dari qasidah Al-Ilbiri rahimahullah. Beliau katakan tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Beliau memulai mandumahnya dengan nasihat kepada orang yang mau membaca ini, mau'izah, yaitu terkait umurnya, yang berarti hari demi hari, bulan, tahun demi tahun. Semakin itu ke sini, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, manusia semakin melemah, semakin berkurang kekuatannya. Demikian terus, ya sampai ajalnya datang menjemput. Demikian manusia itu dimulai penciptaannya dengan kelemahan, kemudian menjadi kuat, membesar, bertambah umur, kuat. Setelah itu turun lagi grafiknya, melemah, sampai orang tua renta, kadang jalan pun nggak bisa sendiri, ini itu nggak bisa mandiri. Maka manusia hidupnya diapit oleh dua kelemahan. Kelemahan dari awal ciptaannya, anak kecil, nggak bisa apa-apa. Dan saat dia tua, kalau saja ini hikmah Allah, kalau saja manusia dari awal hingga akhir dalam kekuatan, bagaimana mereka akan congkak dan sombong dengan segala kemampuan yang dia miliki. Tapi dia diapit, setiap insan diapit oleh dua kelemahan tadi. Allah katakan itu dalam Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'f quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan, itu awalnya. Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kekuatan, semakin sempurna. Setelah kekuatan itu Allah jadikan lagi kelemahan dan masa tua. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Tafuttu, fatta ya futtu, itu maknanya menghancurkan, merusak. Artinya hari demi hari berlalu, waktu manusia itu merusak dan menghancurkan jasad manusia. Seperti tadi, semakin ke sini, semakin tambah, semakin lemah.
Belum lagi mungkin ya, ciptaannya emang lemah, kulitnya keriput, rambutnya beruban, kondisinya lemah, mungkin pada gemetar, belum lagi ketambahan penyakit-penyakitnya yang Parkinson, yang stroke mungkin dan yang lainnya. Watan itu jismaka sa'atu nahta. Demikian pula saat, waktu demi waktu itu mengupas jasadmu layaknya orang ketika mengupas pensil. Kalau zaman dulu kan pakai pisau itu. Awalnya tebal pensil segini, tapi ketika dikupas untuk meruncingkan, kan terkupas dia, terkurangi. Mau nggak mau harus begitu. Ya begitulah waktu, kehidupan itu mengupas jasad manusia. Terkurangi, tersedot kekuatannya. Watad'ukal manun. Lalu beliau katakan demikian pula al-manun memanggilmu. Al-manun mania, ajal. Kematian itu memanggilmu. Semakin ke sini semakin mendekatimu. Beliau dengan bait ini seperti ingin mengingatkan bahwa ajal pada setiap orang nggak ada yang tahu kapan panggilan itu datang. Tiba-tiba kematian itu datang menjemputnya. Maka berhati-hatilah, bersiaplah bekal yang akan kamu bawa ke akhiratmu, karena kematian bisa saja tiba-tiba datang menjemput. Ala ya sahi, anta uridu anta. Ya sahi, ini panggilan. Semula ya sahibi. Semula ya sahibi. Dan baknya dibuang, ya sahi. Dan itu dalam bahasa Arab namanya tarkhim. Tarkhim itu panggilan yang mengandung kesayangan, kemanjaan. Ini menunjukkan orang perhatian, sayang. Rasulullah SAW kadang panggil Aisyah, ya Aish. Ini panggilan kesayangan. Seperti itu. Fatimah, kadang mereka panggil ya Fatum atau ya Fatumah. Al-Muhim itu panggilan-panggilan ada dalam bahasa Arab, kesayangan. Nah, ya sahi, wahai sahabatku, anta uridu anta, kamu yang aku inginkan, kamu. Artinya kematian itu datang dan ya, kamu yang diinginkan, ajalmu, mencabut nyawamu, bukan orang lain. Waktu ini adalah waktumu, gak akan dia salah alamat. Malakul maut datang pasti akan menjemput. Dari apa yang beliau sebutkan ini,
Beliau seperti mengambil makna dari hadis Rasul sallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau yang sedang lalu berjalan. Artinya manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Orang asing inginnya cepat-cepat bisa pulang ke negeri asalnya, kampung halamannya. Ya seperlunya dia di negeri itu untuk mengumpulkan modal, misalnya dapat gaji. Tapi tujuan utama dia pulang ke kampungnya. Begitu pula abir sabil yang sedang lalu. Kamu kalau jalan dari sini ke Surabaya misalnya, tujuanmu Surabaya, ya mungkin karena capek misalnya. Kalau sekarang kamu berhenti di rest area, mandi-mandi, wudhu, sholat, makan dan seterusnya. Tapi nggak mungkin kamu ingin lama-lama di situ kan, sampai nginep sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak mungkin. Karena kamu tahu tujuanmu masih jauh sana, harus lanjut perjalanan. Nah, jadilah kamu di dunia seperti itu. Dunia itu tempat rest area bagimu. Perjalananmu akhirat sana, tujuanmu. Hari demi hari berlalu, usiamu semakin berkurang, jasadmu semakin melemah, maka manfaatkan selagi kamu mampu, selagi kamu kuat, selagi ada kesempatan, seperti yang Ibnu Umar katakan setelah Rasul katakan itu, fa idza amsait fala tantadhiris shabah. Kalau kamu sore, jangan kamu tunggu pagi. Wa idza asbaht fala tantadhiril masa. Kalau kamu sore pagi, jangan tunggu sore. Jangan suka nunda-nunda. Yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan. Itu yang Ibnu Umar wasiatkan. Karena orang nggak tahu kemampuannya, kesempatannya. Misalnya kamu pagi sekarang ini, sebetulnya bisa kamu lakukan apa saja, bahkan urusan duniamu. Misalnya rumahmu rusak, apalah, kamu mau betulin, mau ngecat, mau apa, tapi kamu tundas nanti, jangan sekarang, males banyak nunda, nanti sore aja. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata sore kamu ada tamu, ternyata sore apalah mertuamu datang, ini itu, terbengkalai ini pekerjaan nggak bisa. Padahal kalau kamu lakukan tadi sudah selesai. Begitu pagi ataupun petang, yang bisa kamu lakukan sekarang cepat lakukan. Kamu tunda, kamu nggak tahu. Ternyata kamu ada kesibukan, kamu sakit, kamu ini, kamu itu. Nah, ini terus terkatung-katung tugasmu, bahkan bisa numpuk. 1 tertunda, 2 tertunda lagi, 3 terakumulasi jadi 10. Tugas akhirnya berat kamu ngelihatnya, ya Allah. Nggak satu pun bisa kamu rampungkan. Makanya jangan suka menunda-nunda. Cepat sekarang lakukan selagi kamu kuat, lagi kamu punya kesempatan, nggak ada halangan. Dan makna itu yang Ilbiri inginkan dalam 2 baitnya ini tadi. Mumpung kamu masih hidup, masih kuat. Karena semakin kesini jasadmu akan semakin melemah, nggak mampu. Abdullah bin Amr dulu minta masih muda ke Rasulullah SAW, puasalah seperti ini, aku lebih kuat dari itu. Puasalah seperti ini, aku masih lebih kuat ya Rasulullah. Sampai Rasul katakan puasalah seperti Daud.
puasa terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Terus begitu. Sampai syahid, kata beliau, saat aku tua, aku menyesal kenapa dulu nggak menerima tawaran Rasul SAW. Cukup kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Nggak, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Terus minta tambah. Sekarang aku tua, nggak mampu. Orang tua, Kif, antum tahu, lemah jasadnya. Atau seringnya, ini karena usia, nggak bisa telat makan, ya kan? Kalau antum masih punya bapak, bahkan kakek atau nenek, nggak bisa telat makannya. Asam lambungnya naik, yang sakit perut, yang ini, masuk angin. Usia, iya, mungkin antum masih muda keumumannya, orang tua nggak bisa begitu. Walhasil Abdullah bin Amr mengatakan, aku sekarang nggak mampu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sudah tua. Tapi karena nggak ingin meninggalkan ajaran nabinya, maka diropel oleh beliau, disiasati. Dan itu lebih mending bagi beliau. 3 hari beliau puasa, berturut-turut. Setelah itu 3 hari nggak puasa. Atau seperti itu, 5 hari puasa, 5 hari nggak puasa. Hitungannya ketemunya sama tuh, sehari puasa, sehari enggak. Alakulil intinya tadi, usia membuat kita semakin lemah, berkurang kekuatannya, kesempatan yang kita punya. Lalu beliau katakan, araka tuhibbu irsan dzata khidrin abatta tolakahal aqyasu batta. Aku melihatmu sibuk dengan ini, yaitu kamu menyenangi irs. Irs yaitu pasanganmu, istrimu. Dzata khidr. Dzata khidr yang dipingit. Ini layaknya keumuman gadis. Kalau di masa dulu dipingit, nggak boleh keluar kecuali ada kepentingan yang bukan kebiasaan mereka dulu. Gadis itu keluar masuk sana kemari, itu bukan adat salaf, bukan kebiasaan salaf. Dijaga kehormatan wanita, dijaga di rumahnya. Sampai kemudian fitnah dan zaman semakin kesini semakin gak karuan. Orang menganggap itu merendahkan wanita, gak boleh dikekang, gak boleh ini, harus bebas semaunya. Orang awam itu sampai mengatakan al-mara thalath, perempuan itu ada 3 macam. Dia dengan keawamannya. Fi mara, fi nismara, fi mara bila mara. Ada wanita yang utuh kewanitaannya, ada wanita yang separuh kewanitaannya, ada wanita yang tidak punya kewanitaan sama sekali. Lalu dia katakan al-mara babaha wa mawara, yang wanita sempurna itu pintu rumahnya ke belakang. Ini kalau itu pintu, misalnya ini rumah, pintunya ke belakang, artinya dia nggak pernah keluar. Ya di dalam rumah itu dia. Itu wanita yang sempurna, terjaga kewanitaannya.
Nismara, adapun perempuan yang setengah kewanitaannya, jiranaha wahara, tetangga-tetangganya dan kampungnya. Artinya setengah wanitanya, kalaupun dia keluar, sudah mulai keluar, sering keluar, tapi itu pun ya sebatas ke tetangga, deket, kanan, kiri. Hara itu kampung, ya kampungnya sini, munyer di sini, keluarnya nggak kemana-mana jauh. Setengah. Balamara yang menurut dia nggak ada kewanitaannya. Kewanitaan di sini bukan berarti kemaluannya, bukan, tapi sifat kewanitaannya, keanggunan, kemuliaannya, itu yang dimaksud. Balamara ahlus suq jab khabara, yang nggak ada kewanitaannya, kamu bisa tanyakan orang pasar. Ya, kalau sekarang mall, kenal semua sama dia. Oh fulana, ummu fulan, langganan saya, sering kesini, tiap hari kesini, tiap hari shopping, tiap hari yang ngelihat sepatu, ngelihat baju, nyari kosmetik atau apalah. Yang kenal dia, yang tahu dia, orang-orang pasar. Karena itu sering ke situ, mall atau semisalnya. Ala kulli hal, orang awam pun bisa menilai sampai seperti itu. Dzata khidrin, tadi kembali ke gadis dalam pingitan. Itu yang kamu inginkan, karena kalau dalam pingitan gadis itu terhormat, gadis itu punya malu yang sangat tinggi, terjaga adabnya, dipingit. Artinya orang sering umumannya tersibukkan dengan itu, masalah perempuan, terfitnah dengan kecantikannya, moleknya, tubuhnya, pakaiannya, dan tersibukkan dengan itu. Urusannya seputar itu. Abatta talaqahal aqyasu batta. Sementara orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu menceraikan mereka atau mentalak mereka. Artinya, kalau di dalam hadis tersebutkan al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mau mengukur dirinya sendiri, mempersiapkan dirinya untuk setelah kematiannya, dia beramal, dia perbanyak bekal selama hidupnya. Itu cerdas, karena dia tahu bakal mati, bakal dibangkitkan, mempertanggungjawabkan, ditimbang amalannya semua, maka dia persiapkan segalanya. Kayyis itu orang cerdas, orang yang bijak. Mereka ini yang cerdas ini tadi beliau katakan mencerai, mentalak, tolak batan,
Tolak batan itu sama dengan tolak bain. Berarti tolak 3 sudah jatuh. Berarti nggak boleh kembali padanya. Kalau dalam perceraian kecuali nikah dengan orang lain, kemudian cerai, kemudian baru dia nikahin lagi. Asyahid yang diinginkan orang-orang cerdas menceraikan para perempuan ini, yang dikehendaki orang-orang cerdas itu mengerti, paham bahwa itu semua perhiasan dunia, fitnah, dan mereka tidak ingin tertipu, terhanyut oleh fitnah dunia para wanita, sehingga dia cerai dalam artian dia tinggalkan. Bukan istrinya dicerai, bukan. Tapi yang dimaksud mencerai seperti orang yang mencerai, pisah dari istrinya. Orang yang cerdas begitu juga, tidak mau tertipu oleh godaan kecantikan para wanita. Mereka selamatkan diri mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib diriwayatkan di Abu Nuaim pernah beliau katakan kepada dunia, ini hikmahnya Ali, ilayya tagharrarat ilayya tashawwafat anti, saya akan bicara dengan dunia, mau menipu aku, kata Ali, anti mau menggoda aku, hayhat, jauh, nggak mungkin, jauh. Ghurri ghairi, kalau kamu mau tipu, tipu saja selain aku, dengan segala isinya dunia. Qad batattuki thalathan, aku sudah menceraikanmu cerai 3, seperti tadi maksudnya, pisah sama sekali. Fa umruki qasir wa majlisuki haqir wa khataruki yasir. Karena umurmu pendek, ya, umur di dunia orang paling 60 tahun, 70 tahun paling keumumannya. Umurmu pendek di dunia, dan majelismu rendah. Ahlu dunia hanya membahas dunia, bahkan melalaikan akhiratnya. Wa khataruka yasir, dan kemuliaanmu kecil. Kemuliaanmu sedikit sekali, nggak seperti akhirat yang semuanya mulia dan terhormat tinggi. Intinya sama seperti kata Ilbiri tadi, bahwa orang yang cerdas itu mereka memisahkan, melepaskan dunianya, tidak ingin tergiur, tidak mau tertipu oleh segala suatu urusan dunia, karena mereka ingat dan selalu mementingkan akhiratnya. Tanamud dahra waihak fi ghatid biha hatta idza mitta intabahta. Kamu tertidur selama hidup, artinya tertidur kamu lalai, tertipu. Selama hidupmu dalam tipuan kamu, yang kumpulkan materi, yang kerja banting tulang, keluar pagi, balik malam, kamu tertipu oleh dunia. Bahkan diistilahkan oleh beliau seperti orang tertidur dan sampai mendengkur, berarti kan dalam sekali tidurnya, begitu nyaman sekali tidurnya sampai
mendengkur-dengkur ngorok. Artinya kelalaian kamu, tertipunya kamu dengan dunia jauh dan besar sekali. Sampai ketika kamu mati, di situ kamu akan tersadar, bangun. Wah, aku selama ini tidur. Baru sadar saat kematian sudah datang kepadamu. Saat kesadaranmu di situ nggak ada gunanya. Makanya kata Ibnul Qayyim, istiqomah, taubat itu seperti orang bangun. Dosa, maksiat, kondisi orang sebelum istiqomah itu tertidur. Ini orang tidur, dia pejamkan mata, dia mendengkur. Kapan dia bangun? Saat dia sudah tobat, saat dia mau istiqomah kembali. Baiklah orang dalam kelalaian seperti orang tidur, yang dalam maksiatnya, dalam kemungkarannya. Ghatid itu suara dengkuran orang yang tidur ngorok. Atau kurang lebih seperti itulah. Itu ghatid namanya. Dalam bahasa Arab juga disebut syikhir dengan shin dan kha. Syikhir. Maka dikatakan fulan yusakhir. Yusakhir. Ini ngorok kalau tidur. Ada juga yang menyebutkan khorir. Ada juga yang menyatakan nakhir. Semua nama yang sama. Dengkur. Saat orang tidur itu menunjukkan lelap sekali dia. Tenggelam jauh dalam tidurnya. Kalau udah ngorok. Alhamdulillah itu secara bahasa saja. Ghatid, syikhir, khorir, nakhir. Nah. Demikian manusia itu tertipu, tertidur, dan baru sadar bangun kalau dia sudah mati. Baru menyesal selama hidup, kurang dalam amal solehnya, kurang ibadahnya. Ada hadis disebutkan annasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia semua ketidur. Semuanya tertidur. Begitu mereka mati, di situ mereka bangun, sadar. Dinisbatkan itu ke Rasulullah SAW, tapi tidak benar. Tidak benar penisbatan itu ke Rasulullah SAW. Cukup maknanya saja bahwa orang ketipu dengan dunia, ketipu dengan harta dan yang lain-lainnya seperti orang tidur. Ghafil, lalai dia, sampai dia mati baru dia akan tersadar. Fakam zat anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Lalu atau sebelum itu manusia tertidur
tertipu, lalai. Begitu mati mereka sadar. Itu dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ucapan beliau. Juga dinisbatkan itu ucapan Sahl At-Tustari rahimahullah, bukan hadis, tapi athar dari Sufyan dan juga Sahl Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahumullah. Fakam dha anta makhdu. Nah, ini pertanyaan untuk menyadarkan orang. Fakam dha anta, yakni sampai kapan kamu mau tertipu? Sampai kapan kamu tertidur? Hei, bangun, sadar. Seakan-akan itu yang beliau katakan. Mata la tar'awi anha wa hatta. Mau sampai kapan kamu itu terus tertidur, tertipu? Kapan kamunya mau berhenti dari ketertipuan? Kapan kamunya mau bangun, mau sadar, sehingga ya berbuat layaknya orang yang sadar, mau semangat beribadah, mau serius beramal soleh, memperbanyak pahala, bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat, menjauh dari dosa. Kapan itu ada padamu? Mau terus kamu tertidur? Ingat, hari demi hari semakin tua kamu, yang berarti semakin lemah jasadmu, semakin tipis peluangmu, kesempatanmu. Kamu akan sesali ketika sudah tua, banyak sakit, banyak lemah. Mungkin kamu saat itu ingin berbuat ini, ingin berbuat itu, sudah nggak mampu, keterbatasan. Makanya penyair ya, hikmah, dia katakan, ya laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu kaifa fa'ala biyal mashibu. Seandainya saja masa mudaku bisa kembali sehari saja, akan aku kabarkan padanya bagaimana rasanya masa tua ini. Orang kalau sudah masih muda seperti antum banyak kan, nggak ada capeknya orang kan, mulai pagi ke sana kemari, yang main bola, yang kerja, yang sampai siang sore nggak kenal waktu dan nggak ada capeknya. Ini masih muda, masya Allah, stamina terjaga. Kalau orang sudah tua nggak bisa. Lututnya ini, encoknya kumat, yang tulangnya pengapuran, yang ini ya usia. Mungkin dia ingin seperti itu, ingin main bola, ingin, tapi jasadnya sudah nggak mengizinkan. Makanya dia katakan, seandainya masa muda itu bisa kembali sehari aja, akan aku jelaskan seperti apa rasanya masa tua ini. Berat, sudah nggak ada kesempatan untuk melakukan ini. Itu perkara dunia, tapi yang lebih penting urusan akhirat. Sudah tua, semangat mungkin besar, tapi jasad nggak memungkinkan. Ya seperti tadi, mau puasa, mau ini, mau itu, terbatas. Nah, intinya kamu selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih muda, kesempatan kamu punya, waktumu banyak, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu buang-buang, manfaatkan, gunakan sebelum datang masa tua itu. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil alamin.